Chopper akan muncul di One Piece Netflix season kedua. Oke guys, jadi setelah One Piece Netflix live action season 1 kemarin dirilis, itu kan animonya di dunia itu bener-bener ramai banget. Yang mana Netflix itu sampai membuat peringkat, kalau nggak salah ya, One Piece Netflix itu salah satu adaptasi anime di Netflix yang ditonton paling banyak. Keren banget. Salut. Nah, kemarin muncul sebuah video resmi dari Netflix yang memperlihatkan Eiichiro Oda yang mana wajahnya masih ditutupi seperti biasanya. Nah, di situ Oda Sensei itu ternyata ingin memberikan sebuah informasi yang penting banget kepada kita, yaitu adalah 2 minggu setelah penayangan One Piece Netflix live action, ternyata pihak Netflix itu memutuskan untuk membuat season keduanya. Anjir, gokil. Ini mantap banget. Apalagi videonya ini bagus banget loh, karena kita melihat Oda Sensei ngomong tapi lewat dinding musinya Oda Sensei. Anjir, aku akuin ya, tim marketing dari One Piece Netflix ini keren banget. Apalagi yang mempromosikan kreator dari One Piece gitu. Ini udah insya Allah terpercaya lah ya. Apalagi dengan bukti One Piece Netflix season 1 kemarin. Nah, di dalam video ini juga Oda Sensei itu memberikan teaser bahwa bajak laut topi jerami ini akan membutuhkan seorang dokter. Siapa lagi kalau bukan Dokter Tony Chopper. Yang mana kalau di season 2 ini akan sampai ke Chopper ya, kita akan sampai di Arc Drum Island. Dimana Luffy di situ kan akan mencari dokter untuk Nami yang sakit, dan akhirnya dia malah mendapatkan Chopper. Tapi yang lebih menarik lagi adalah Drum Island ini merupakan salah satu arc dari saga Alabasta. Ini lebih gokil lagi cuy. Karena mengingat dari season 1 kemarin kita akan berhenti di Arlongpa, dan adegannya ditutup dengan para anggota dari bajak laut topi jerami itu mengutarakan mimpi mereka masing-masing di gentong kayu itu. Padahal adegan itu setauku ya, itu adegan setelah mereka kabur dari Lockdown ketika Luffy mau dieksekusi tapi malah terselamatkan. Yang mana di situ juga akan muncul Buggy, Smoker, Dragon, siapa lagi? Kayaknya ada lagi deh, cuman aku lupa. Tashiki, ya jangan lupa tuh. Dan momen dimana Zoro akan mendapatkan pedang barunya. Jadi kemungkinan di One Piece Netflix season kedua, seriesnya akan dimulai dari Lockdown terlebih dahulu. Karena kalau menuju ke arc berikutnya untuk melewati Red Line, itu rasanya aneh banget kalau nggak ada Lockdown. Karena itu momen-momen yang penting banget. Pertama, kita melihat tadi yang sudah aku bilang, Zoro dapat pedang barunya. Terus Luffy dieksekusi sama Buggy. Terus momen berikutnya yang bagus adalah Smoker muncul dan ketemu dengan Dragon. Kita akan melihat, seharusnya ya kalau memang habis ini ke Lockdown ya, kita akan melihat pemeran atau cast dari Smoker, Dragon, dan Tashiki. Ini bakal keren banget guys. Sumpah. Setelah dari Lockdown, harusnya kalau di seri mangganya ya, itu adegan mengutarakan mimpi di gentong itu, terus mereka sampai ke Arc Reverse Mountain, yang mana mereka akan naik ke atas Red Line, terus turun masuk ke Grand Line, dan mereka akan bertemu dengan paus kecintaan kita semua, Labun. Dan ini akan menjadi adegan yang cukup bagus banget harusnya ya, karena ini akan full dengan CGI banget nih. Bagaimana caranya mereka membuat Labun tanpa CGI? Menurutku kayak nggak mungkin mereka bikin set sebesar Labun gitu ya. Tapi bisa jadi ya, orang kapal-kapal Barati, kapalnya Mary, kapalnya Shanks aja dibuat asli. Kan ada adegan mereka kejebak di dalamnya kan, kejebak di dalam perutnya Labun gitu. Apakah mereka akan membuat set tersebut secara terpisah? Atau mungkin Labun memang dibuat yang besar dan di dalamnya ada set lagi? Nggak tahu lah ya, kayaknya Netflix lagi ngabur-ngaburi uang nih. Dan setelah dari arc-nya Labun atau dari Reverse Mountain, kita akan dibawa ke Whiskey Peak Arc, yang mana di sini akan menjadi pertarungan antara bajak laut topi jerami melawan anggota dari Baroque Works, anak buahnya Crocodile. Tapi nggak semuanya sih, tapi kan lebih tepatnya kayak ketemu dengan member-membernya dari Baroque Works. Oh ya, aku lupa kalau di Reverse Mountain Arc itu adalah pertama kalinya mereka akan bertemu dengan Putri Vivi, yang mana sebenarnya adalah nggak tahu lah, gak boleh spoiler apa nama panjangnya. Dan aku harap ya di arc ini akan menjadi adegan ketika Luffy bertarung melawan Zoro karena kesalahpahaman, yang mana Zoro tahu kalau ternyata yang menyambut mereka di Whiskey Peak itu adalah orang jahat atau Baroque Works, sedangkan Luffy salah paham ke Zoro. Kok Zoro malah bertarung dengan orang-orang yang sudah memberikan mereka makanan dan minuman. Akhirnya mereka bertarung tuh. Itu adegan, sumpah itu adegan epic banget. Semoga adegan itu nggak hilang ya. Nah, setelah dari Whiskey Peak, kita akan langsung melaju lagi nih ke Little God
Garden Arc, dimana bajak laut topi jerami itu akan bertemu dengan dua orang raksasa, Dory dan Brogy. Ini sudah jelas akan menggunakan CGI, nggak mungkin ya. Ini kalau mau bikin setnya pun juga nggak mungkin kan ya. Sudah jelas ini akan menggunakan CGI. Tapi aku lebih penasaran siapa yang akan memerankan Dory dan Brogy, karena Dory dan Brogy ini adalah salah satu pemain yang penting banget di arc Little Garden ini. Kalau misalnya arc ini di skip, aduh nggak bisa, karena ini momen dimana akhirnya Luffy dan Usopp itu benar-benar bersemangat untuk mengarungi Grand Line karena mereka ingin ke Pulau Elbaf, pulaunya para raksasa, yang mana di chapter 1092 ini terakhir bukan di chapter 1092, sebelumnya kayaknya. Mereka kayak kita diberi teaser sama Oda Sensei bahwa setelah dari Egghead kita akan pergi ke Elbaf nih. Amin ya Allah. Semoga ya. Dan adegan ikonik dari arc ini yang bikin aku teringat-ingat banget itu waktu bajak laut topi jerami ingin pergi dari Little Garden untuk ke pulau berikutnya. Mereka itu dihadang oleh kalau tidak salah ikan mas raksasa. Dan Dory dan Brogy akan menghancurkan ikan tersebut agar Going Merry bisa lewat. Aduh, itu adegan nggak boleh kelewat, please, tolong produser Netflix itu jangan sampai terlewat ya Allah. Nah, setelah dari situ kita akan menuju ke Drum Island Arc, yang mana ini dimulai dengan kalau nggak salah saya ingatku namanya itu kena demam parah, yang mana akhirnya bajak laut topi jerami itu nggak punya dokter kan, dan mereka harus mencari dokter, yang akhirnya mereka harus berhenti di Drum Island. Di sini mereka bertemu dengan Chopper, Dokter Hiluluk, dan Dokter Kureha. Oh iya, jangan lupa Dalton dan musuhnya Wapol si brengsek tuh. Aku bener-bener menanti banget cast dari Drum Island Arc ini siapa aja yang akan jadi ya, karena Drum Island ini salah satu arc yang aku suka banget karena banyak banget momen-momen yang aku harap tidak dilewatkan di live action nanti. Pertama, seperti waktu kemunculan Chopper itu udah pasti. Terus flashbacknya Chopper, apalagi waktu dia harus melihat bahwa Dokter Hiluluk mati. Aduh, itu sedih banget. Terus momen ketika Sakuranya meledak, yang waktu di akhir-akhir Drum Island, dan waktu Dokter Kureha menyuruh Chopper untuk pergi untuk mengikuti Luffy aja daripada dia di Drum Island terus ngapain. Itu please jangan sampai ke skip ya, itu tolong banget nih. Dan setelah teaser dari Oda Sensei di video tadi yang mana akan menunjukkan Chopper, kita akan menuju ke Alabasta, yang mana ini menjadi arc yang harusnya penting banget. Aku harap ini penting banget di One Piece Netflix karena ini akan menjadi pertarungan pertama Luffy melawan salah satu dari Shichibukai Crocodile, yang mana ada teori yang bilang dan yang percaya Crocodile adalah ibunya Luffy. Aneh. Kalau teori mengatakan bahwa Crocodile itu dulunya perempuan, oke, aku setuju. Tapi kalau dia adalah ibunya Luffy, please, no, jangan sampai lah ya. Di arc ini aku agak lupa detailnya, tapi yang jelas saya ingatku ini adalah pertarungan one on one pertama sebagai arc besar antara bajak laut topi jerami dengan musuhnya, yang mana ini adalah Crocodile dengan Baroque Works-nya, dengan Mr. Mist-nya. Aku lupa nomor-nomornya, tapi yang jelas itu bagus banget. Tapi aku agak kebayang ya bagaimana arc ini akan di-press menjadi satu atau dua episode mungkin, karena pertarungan di Alabasta itu bener-bener banyak banget dan itu detailnya semuanya bagus banget. Dan aku rasa kalaupun misalnya semua pertarungan dari member topi jerami ini muncul, itu akan mangkas banyak banget pertarungan dan momen-momennya pasti akan hilang cukup banyak. Apalagi momen Luffy kabur dari Alabasta sambil dada sama Vivi tangannya begini, itu kan itu nggak mungkin bisa dilewatkan dan nggak mungkin durasinya terlalu pendek karena itu momen yang bagus banget. Jadi kemungkinan yang akan dipotong adalah pertarungannya, atau mungkin konfliknya dibuat lebih singkat lagi, karena seingatku ini adalah konflik politik pertama di One Piece. Dan semoga aja ini benar-benar kejadian dengan baik ya. Pertarungan antara Luffy melawan Crocodile, Sanji melawan Bonchan. Oh iya, siapa aja yang bakal jadi Bonchan, itu harus keren banget tuh. Terus Zoro melawan Mr. Tuh ya kalau tidak salah ya, Das Bones, dengan menggunakan kekuatan, aku lupa nama buahnya, pokoknya badannya menjadi bilah pedang. Terus Nami melawan salah satu Baroque Works, aku lupa Miss berapa, pokoknya yang tubuhnya jadi duri-duri itu. Terus Chopper bersama Usopp yang bertarung melawan tikus mondok, aku lupa dia Miss apa, ditambah sama
Mr. Four kalau nggak salah ya, yang mukul wajahnya Usopp sampai hidungnya patah, itu susah banget tuh. Itu momen bagus banget padahal tuh pertarungan tuh. Gimana cara mereka ngadaptasinya ya? Itu makanya aku bilang kemungkinan makan dipres banget ini arc Alabastanya. Khusus untuk Alabastanya ya. Dan jangan lupa di arc ini kita akan melihat Robin. Aduh, ini yang jadi Robin bakalan siapa ya? Itu berarti setelah dari season 1 ke season 2 setidaknya kita akan mempunyai 2 member baru, yaitu ada Chopper, terus ada Nico Robin. Tetapi kemarin aku baca ada yang bilang setidaknya akan mendapatkan 3 kru itu. Vivi mungkin ya, Vivi dianggap masuk kali ya, karena memang menurutku ya sebenarnya Vivi itu udah masuk ke kru topi jerami gitu, cuman unofficially aja, nggak official aja dia gabung ke Luffy, karena di adegan terakhir Alabasta itu benar-benar menunjukkan bahwa Vivi itu adalah bagian dari bajak laut topi jerami, meskipun dengan kedudukannya, meskipun dengan perihal kerajaannya itu, tapi Luffy dan kawan-kawan tuh benar-benar menerima Vivi. Semoga ini menjadi season kedua yang menarik, karena katanya akan muncul tahun depan kalau tidak salah. Skripnya itu udah jadi, kata produsernya udah jadi, tinggal dipoles-poles lagi aja, dan produksinya akan memakan waktu sekitar 1 tahunan, 10 sampai 12 ke depan, 10 sampai 12 bulan ke depan. Jadi kemungkinan ya secepat-cepatnya sih tahun depan ya, tahun depan akhir atau mungkin 2025 awal gitulah ya. Ya, kita cuman bisa berharap semoga ini menjadi hal yang bisa kita tunggu-tunggu. Ejiro ada sehat, para cast-nya juga sehat, kita sebagai para nakama juga sehat, jadi kita bisa ngikutin One Piece terus, karena ini One Piece gila men, tahun ini men. Serius, 3 platform dia hajar semua. Manganya di Egghead lagi keren-keren banget. Animenya Gear 5 lagi keluar, dan mana pertarungan Hokkaido belum selesai aku membuat video ini. Dan One Piece Netflix live action itu menjadi salah satu adaptasi Netflix pertama yang menurutku bener-bener berhasil. Kalau Rurouni Kenshin itu masuk Netflix gak ya? Rurouni Kenshin atau Samurai X itu bagus, itu aku suka banget. Tapi untuk mengadaptasi cerita seperti One Piece yang mana universe-nya aneh banget, ini yang paling berhasil menurutku di Netflix. Ya, itu ada sekian pembahasan sedikit dari aku, dan ini tanpa skrip, jadi mohon maaf kalau ada informasi-informasi yang kelewat, mohon maaf ya. Jadi kalian seperti biasa guys, langsung tambah komentar di bawah aja. Saya Vincent Nugraha, ciao.